Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kemurahan-Mu. Tuhan sudah menjagai, melindungi kami di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, Tuhan sudah menolong kami. Kami bersyukur untuk kuasa dan pemelihara-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Bapa agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ulangan 18 ayat 13-14. Tertulis demikian. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, astrologi menyatakan bahwa benda-benda astronomi mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia sesuai dengan tanggal lahir mereka. Klaim ini salah secara ilmiah. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa benda-benda astronomi tidak mempengaruhi kehidupan manusia berdasarkan tanggal dan bulan kelahirannya. Mereka yang mendukung horoskop, astrologi dan zodiak percaya bahwa tanda-tanda seperti Aries, Pisces, Libra, Virgo dan sebagainya menunjukkan tujuan dan identitas hidup. Mereka menggunakan lambang zodiak ini untuk memberikan tuntunan, kebijaksanaan, wawasan dan bimbingan yang palsu, sekalipun kadang nampak dan terasa seperti benar adanya. Kita semua yang percaya perlu sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan dan firman-Nya. Jangan percaya kepada ramalan apapun, sekalipun itu kelihatannya baik-baik saja dan tidak membahayakan. Dalam Ulangan 18 ayat 13-14 ini dikatakan, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Dalam ayat ini firman Tuhan melarang umatnya untuk mengikuti cara hidup bangsa-bangsa di sekitarnya yang mendengarkan kepada para peramal dan petenung. Tindakan seperti ini merupakan suatu celah di hadapan Tuhan, tidak berkenan dan tidak diizinkan untuk dilakukan. Sejak dulu berbagai praktek ramalan dan tenungan terjadi di berbagai bangsa, di wilayah Mesopotamia, Mesir, Babilonia, bangsa-bangsa Kanaan dan sebagainya. Zodiak, horoskop, astrologi, termasuk juga sio, pada hakikatnya sama dengan ramalan. Kita perlu menyadari bahwa hidup kita, identitas kita, dan tujuan hidup kita tidak ditentukan oleh ramalan, zodiak, dan semacamnya, tapi hanya bergantung pada Tuhan dan firman-Nya. Semua praktek ramalan semacam ini menjadi celah yang mengundang kuasa roh jahat ke dalam kehidupan orang yang mempraktekannya, baik secara sadar atau tidak disadari. Jangan sampai kita membuka celah bagi iblis, sehingga ia punya pijakan kaki dalam hidup kita. Firman Tuhan harus menjadi satu-satunya sumber kebenaran dan otoritas dalam hidup saudara dan saya. Membaca horoskop, ramalan lewat zodiak mungkin kelihatannya menarik dan tampaknya tidak berbahaya. Tapi justru inilah umpan yang digunakan oleh iblis untuk memikat orang, termasuk orang-orang percaya, agar terjerumus ke dalam tindakan atau perbuatan okultisme yang menimbulkan dosa di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 bahaya dari zodiak dan berbagai hal yang semacam ini. Yaitu pertama, membuat diri kita dikendalikan oleh ramalan dan kuasa iblis. Iblis mau mengontrol kehidupan saudara dan saya. Dan melalui zodiak, bila kita mempercayainya, maka kita sebenarnya sedang
membuat diri kita dikendalikan oleh iblis. Yang kedua, menghalangi diri kita untuk mengalami penggenapan rencana Tuhan. Mempercayai zodiak, sio dan semacamnya membuat kita menghalangi diri kita sendiri untuk mengalami rencana Tuhan. Karena kita jadi mengabaikan janji firman Tuhan disebabkan oleh percaya kepada ramalan. Yang ketiga, membuat diri kita tidak berkenan karena telah menduakan Tuhan. Tuhan mau agar kita percaya sepenuhnya kepadanya dan tidak mengandalkan pikiran kita sendiri, tidak mengandalkan ramalan, dan tidak mengandalkan kuasa iblis dan berbagai hal yang tidak berlandaskan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali percayai Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan percaya pada berbagai ramalan yang membuat kita menjadi berdosa di hadapannya. Biarlah hati dan pikiran kita selalu tertuju kepada Tuhan dan berjalan dalam firman-Nya, serta menjadi pemenang-pemenang dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengajarkan kami semua supaya kami terhindar dari segala bentuk okultisme, segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, berupa ramalan-ramalan zodiak dan berbagai hal semacamnya yang membuat kami menjauh dari iman yang benar kepada Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, yang selama ini terikat dengan ramalan-ramalan semacam ini, agar sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepadamu, menaruhkan hati dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada janji firman Tuhan, sehingga penggenapan rencana Tuhan yang baik terjadi dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami tidak terikat dengan kuasa iblis dan tidak memberikan iblis kesempatan untuk berpijak dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan agar Tuhan menjamah dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Mujizat Tuhan terjadi, pemulihan terjadi, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada jalan keluar yang dinyatakan Tuhan. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas kami gereja-Mu. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan dan Allah kami yang kekal, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.